Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma, yaitu bagian ketiganya. Nah, pada video sebelumnya ada bagian pertama, bagian kedua, itu bentuk-bentuknya berbeda-beda. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ini merupakan bentuk-bentuk soal yang akan kita bahas nantinya. Jadi seperti biasa, saya sarankan kepada bagi teman-teman yang belum mempelajari part pertama, part 2-nya, boleh dilihat pada video sebelumnya. Dan saya sarankan pada video kali ini jangan di skip agar bisa memahami dengan baik, gitu ya. Kita lanjut saja pembahasannya. Dimana yang akan kita lakukan nanti, yang akan kita bahas 1 dengan 2 ini sudah selesai kita bahas. Yang akan kita bahas lagi yaitu bentuk yang ketiga ini, dimana dia memiliki log x gitu ya. Jadi sama dengan persamaan logaritma gitu. Persamaan ini pertidaksamaan, ini sama dengan persamaan logaritma, di mana ini nanti dimisalkan dengan A gitu ya, atau dimisalkan dengan B, boleh juga P, boleh juga semisalkan dengan P gitu ya. Dimana A log X itu sama dengan P, berarti P kuadrat, karena di sini ada kuadrat gitu ya. Nah, ini jadinya P, berarti plus P tambah C, nanti kita faktorkan gitu. Ini caranya yang akan kita selesaikan atau bentuk soalnya. Oke, langsung saja pada pembahasan soalnya. Kita lihat di sini. Oke, di sini ada kuadrat ya. Kita misalkan saja. Misalkan di sini kan sama-sama memiliki 2 log X gitu ya. 2 log X, hanya saja di sini punya kuadrat gitu ya. Kita misalkan saja 2 log X itu sama dengan P gitu ya. Huruf lain boleh juga. Berarti jadinya karena ada kuadrat, berarti jadinya P kuadrat dikurang 6 besar dari P. Kan 2 log X kan P. Kalau dia punya kuadrat seperti ini, variabel yang punya kuadrat, berarti nanti kita bisa memfaktorkan, maka yang sebelah kanan ini pindah ruas ke kiri. Kita susun P kuadrat, kita tulis yang memiliki P dulu, P pindah ruas jadi kiri, kan positif, jadinya kurang. P kurang 6 tetap besar dari, ini kan nggak ada lagi angka ataupun variabel sini, maka 0 gitu ya. Setelah bentuk seperti ini, tinggal kita faktorkan gitu. P, kemudian di sini P besar dari 0. Kemudian kita lihat lagi di sini P kuadrat gitu ya. P kuadrat dikurang P kurang 6, berarti jadinya di sini kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya kan 1 di min 1 di sini kan, berarti jadinya min 3 dengan plus 2. Nah, coba kita tes min 3 kali 2 yaitu min 6, min 3 ditambah 2 yaitu min 1, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa selesaikan lagi, P kurang 3 sama dengan 0, kita pisahkan ya, atau kurung yang keduanya itu P plus 2 sama dengan 0. Kemudian di sini sama dengan pertidaksamaan ya, menyelesaikan pertidaksamaan, berarti di sini P sama dengan 0, 3 pindah ruas jadinya plus 3, berarti P sama dengan 3. Atau di sini P sama dengan 2 pindah ruas jadinya 0 dikurang 2, berarti P sama dengan 0 kurang 2 yaitu min 2. Setelah dapat kayak gini, kita bikin garis bilangannya. Mungkin dasarnya itu pada pertidaksamaan eksponen. Juga dibahas pada pertidaksamaan eksponen. Di sini yang terkecil dulu ya, karena di sini menggunakan tanda besar, berarti lingkaran kosong aja, min 2. Kemudian di sini 3, lingkaran kosong 3. Kita misalkan X-nya sama berapa gitu ya. Atau di sini kebiasaannya X. Sekarang kalau variabelnya P, kita misalkan aja P gitu ya. Misalkan P di sini 0. 0 itu posisi mana? Apakah di kiri, di tengah, atau kanan? Berarti di tengah ya. 0 itu berada di tengah. Karena kita punya persamaan tadi sebelum difaktorkan, yaitu yang ini ya. Yaitu P kurang 3 kali P tambah 3. Oke, kita ganti aja P-nya. Kurang tambah 3 plus 2 ya, tambah 2. Berarti kita ganti aja P-nya dengan 0. Berarti 0 dikurang 3 kali dengan P ditambah 2. Berarti 0 ditambah 2 sama dengan 0 kurang 3 yaitu min 3. Min 3. Kemudian 0 ditambah 2 yaitu 2. Min 3 kali 2 yaitu min 6. Ternyata hasilnya min nih. Min di dekat P sama dengan 0 itu nilainya min. 0 tadi kan di tengah. Berarti di sini min. Biasanya itu di sini positif, di sini juga positif. Boleh kalau teman-teman untuk mengeceknya apakah di sini nilainya positif, kan 3. Berarti coba aja
P-nya sama 4. Ganti aja P sama 4. Apakah positif nilainya? Gitu ya. Udah dicoba. Kemudian setelah dapat ini kan, kita lihat lagi syaratnya apa tadi? Syaratnya besar kan? Besar dari 0. Maka yang kita ambil itu yang positif. Oke, yang positif. Yang positif. Sudah dapat seperti ini, maka kita dapat nilainya adalah untuk yang ini P. P berarti arah kiri kecil ya, kecil dari min 2. Atau P yang keduanya ke kanan gitu, yaitu besar dari 3. Besar dari 3. Setelah ini kita kembalikan P ke bentuk semulanya, yaitu di mana P tadi sama dengan 2 log X. Berarti di sini P-nya diganti dengan 2 log X. 2 log X gitu ya. Log X kecil dari min 2. Oke. Lalu bagaimana lagi caranya? Sama pada cara bagian yang kedua atau bagian pertama, cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Yang di sini punya 2 log, maka di kanan juga harus muncul 2 log. Maka jadinya 2 log X kecil dari 2 log, karena ini kan hasil dari logaritma, berarti 2 pangkat min 2. Kalau disamakan sama dengan min 2 ini, sama dengan hasilnya ya, logaritma. Kalau di sini 3 log, maka di sini jadinya 3 log 3 pangkat nilainya ini, min 2 seperti itu. Karena sama-sama memiliki 2 log, coret aja 2 lognya, maka tinggal X kecil dari 2 pangkat min 2. Berarti X kecil dari, kalau pangkat min itu kan sama dengan 1 per gitu ya. 1 per 2 pangkat 2. Berarti X kecil dari 1 per 4. Seperti ini. Berarti yang pertamanya X-nya kecil dari 1 per 4. Yang kedua gimana? Kita kembali juga. P ini menjadi 2 log. Oke. 2 log X besar dari 3. Berarti ini punya 2 log X, maka sebelah kanan seperti biasa juga munculkan X-nya. Berarti besar dari 2 log X. 2 log X. 2 log X berarti 2 log 2 pangkat 3. Maka jadinya 2 log X jadinya habis. Tinggalnya X besar dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Berarti X besar dari 2 pangkat 3 itu 8. Setelah dapat kayak gini, kedua X-nya bikin di garis bilangan. Karena dia besar atau kecil saja, bikin yang dari kecil dulu ya. Nah, maka lingkarannya kosong, itu ada 1 per 4. Kemudian di sini ada 8. Setelah itu kita lihat tandanya. X itu kecil dari 1/4. Maka ini ya, ini lingkarannya ke kiri gitu. Kemudian X besar dari 8, maka ke kanan gitu, ke kanan. Maka betul ini. X-nya itu adalah X ke kiri 1 per 4 gitu ya. X sama dengan kecil dari 1 per 4. Kecil dari 1 per 4. Cuma kan ada syaratnya fx itu besar dari 0 ya. Di sini fx itu kan x, berarti x itu kan besar dari 0. X besar dari 0 gitu ya. X besar dari 0. Berarti di sini jadinya ada 0 juga gitu ya. 0. Maka arahnya ke kanan besar. Berarti di sini bertemu. Berarti jadinya kita tulis saja kalau bertemu kayak gitu, berarti jadinya 0 kecil dari x kecil dari 1 per 4. Atau X ke kanan, berarti kalau ke kanan besar dari 8. Udah selesai, ini hasilnya. Kenapa X besar dari 0 itu udah dijelaskan pada part 2 atau part 1-nya. Silahkan dicek gitu. Oke, next. Oke, di sini sama juga dengan sebelumnya. Kita misalkan saja, dimana misalkan kan sama memiliki 5 logs ya. Oh, belum. 5 log X. 5 log X, di sini X log 5. Bagaimana dia bisa menjadi 5 log X? Maka ini kan ada sifatnya, itu kayak gini. A log B, ini bisa kita balikkan B ke A ke B, yaitu dengan pakai 1 per. B log A. Seperti itu. Maka ini jadinya, kita ubah yang ini dulu. X log 5. Yang lainnya tetap 5 log X kurang 10. Nah, ini jadinya 1 per. 5 log
kecil dari 3. Setelah bentuk seperti ini, kita sama-sama kalikan 5 log X. Semuanya kita sama kalikan 5 log X. Apa tujuannya? Agar penyebut ini habis gitu ya. Maka jadinya 5 log kali 5 log X, maka jadinya 5 log X kuadrat gitu ya, karena sama-sama kali. Kurang, ini habis, 5 log X habis, tinggalnya 10. Di kanannya tinggalnya 3 kali 5 log X. Oke, seperti biasa kita misalkan P sama dengan 5 log X, karena sekarang yang sama itu 5 log X ya. Dan sekarang yang sama itu 5 log X. Maka kita dapatkan bentuknya ini jadinya P kuadrat. Kurang 10 tetap kecil sama dengan 3 tetap 5 log X ya P gitu. Yang sebelah kanan karena kuadrat pindah sebelah kiri juga ya. Berarti jadinya kita faktorkan juga nantinya. P kuadrat kita susun yang memiliki P dulu. 3P dipindah ruas jadinya min 3P kurang 10 kecil sama dengan 0 sebelah kanannya. Setelah ini tinggal kita faktorkan. Berarti P di sini P kemudian kecil sama dengan 0. Oke, kalau dikali hasilnya min 10, tambah hasilnya min 5, yaitu min 3 ya, min 5 dengan plus 2. Oke, seperti tadi juga. Kita lanjutkan, kita pisahkan P kurang 5 sama dengan 0, atau P ditambah 2 sama dengan 0. Setelah ini, seperti biasa, berarti P sama dengan 5 pindah ruas, jadinya 0 tambah 5, berarti 5. P sama dengan 2 pindah ruas, jadinya 0 kurang 2, berarti min 2. Setelah itu, kita bikin garis bilangan. Kan di sini menggunakan besar kecil sama ya, maka di sini menggunakan lingkaran penuh. Ada min 2 dengan 5. Kita juga misalkan ya. Misalkan P sama berapa? P sama dengan 0 juga ya. 0 itu posisinya di tengah juga ya. Min 2 kan min 1, 0 setelah ini. Oke, di tengah berarti P sama dengan 0, kita punya persamaan tadi yaitu X kurang 5 dikali dengan, bukan X ya, P ya, karena variabelnya P. P kurang 5, kemudian dikali dengan P ditambah 2, sama dengan 0. P-nya sama dengan 0, berarti diganti aja 0 dikurang 5, dikali dengan 0 ditambah 2, bukan sama dengan 0 ya. Mohon maaf, oke. Kita cari lagi hasilnya, 0 kurang 5 itu min 5. Kemudian dikali dengan 0 tambah 2 yaitu 2, sama dengan min 5 kali 2 yaitu min 10. Berarti di tengah ini min, di sini plus, di sini plus. Kita lihat di sini, selain syaratnya apa kecil dari 0, maka kita dapatkan adalah min 2 dan antara min 2 sampai 5 gitu ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah min 2 kecil sama dengan P kecil sama dengan 5. Seperti itu. Setelah dapat seperti ini, kita tinggal melanjutkan, memisahkan lagi, kembalikan P-nya lagi gitu. Kembalikan P lagi, berarti jadinya min 2 kecil dari P itu kan sama dengan 5 log X. 5 log X. Seperti itu ya. 5 log X kecil dari 5. Seperti ini. Setelah itu kan semuanya memiliki 5 log ya. Di sebelah kiri nggak punya 5 log, sebelah kanan juga nggak punya, maka kita munculkan aja 5 lognya. Berarti min 2. Oke, tunggu bentar. 5 log, berarti kita munculkan 5 log 5 pangkat min 2 gitu ya. Min 2 kecil dari 5 log X kecil dari, kalau 5 itu jadinya 5 log 5 pangkat 5 seperti ini. 5 pangkat 5 pangkat 5. Udah itu sama-sama memiliki 5 log, hapus saja, coret aja, coret. Maka di sini tinggal 5 pangkat min 2 kecil dari X kecil dari 5 pangkat 5. Berarti ini jadinya 1 per 5 pangkat 2 kecil dari X kecil dari 5 pangkat 5. Oke, silahkan kalau teman-teman mau selesaikan juga misalnya kayak ini, 1 per 25 gitu ya, 5 pangkat 5 kecil dari X kecil dari 5 pangkat 5 berapa, silahkan dicari hasilnya, seperti itu. Maka inilah HP-nya. Oke, seperti itu untuk yang nomor 2.
Kalau ada yang ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Oke, next. Soal selanjutnya kita ada soal seperti ini. Maka kita selesaikan juga. Kita misalkan aja. Misalkan P sama dengan 7 log X. Maka kita dapatkan 7 log X itu kan P, berarti P kuadrat kecil sama dengan 4. Kita pindah ruas 4-nya, P kuadrat kecil dengan, kecil lagi. Kita pindah ruaskan 4-nya, maka jadi kurang 4 kecil sama dengan 0. Maka ini ada sifatnya kayak gini, A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kalau kita faktorkan jadinya A kurang B, kemudian A tambah B. Ini ya. Ini kan bisa kita bentuk jadinya P kuadrat, 4 itu kan sama dengan 2 kuadrat, kecil dari 0. Maka ini bisa kita faktorkan jadinya P kurang 2, dan P tambah 2, kecil dari 0. Setelah itu kita dapatkan P-nya seperti pisahkan lagi kayak tadi. Kurang 2 sama dengan 0. Atau P plus 2 sama dengan 0. Berarti seperti biasa P sama dengan min 2 pindah ruas jadinya 2 nanti ya. P sama dengan min 2. Kemudian bikin titik uji lagi. Berarti di sini menggunakan titik penuh min 2 karena menggunakan tanda kecil sama ya, maka titik penuh. Kemudian titik penuh juga 2. Setelah ini tinggal misalkan aja lagi. Misalkan P sama dengan 0. P sama dengan 0 jadinya kita punya persamaan P kurang 2 dikali P tambah 2. Maka P-nya kita ganti dengan 0. 0 kurang 2 kali dengan 0 plus 2. Sama dengan min 2 kali dengan 2. Berarti sama dengan min 4. Oke, posisi 0 kan di tengah. Berarti min plus plus. Oke. Oke, setelah bentuk seperti ini, kita lihat syaratnya kecil dari 0, maka ini kecil dari 0 gitu ya. Maka jadinya min 2, maka kalau pertemuan kayak gitu, kita tulis dari kiri min 2 menggunakan tanda kecil, sama, karena dia titik penuh ya, P kecil lagi 2. P-nya kita kembalikan kayak tadi, kecil dari 7 log X, kecil dari 2. Seperti biasa, munculkan 7 log-nya. 7 log 7 pangkat min 2 kecil dari 7 log, yang ini tetap aja 7 log X, yang ini muncul juga 7 log, jadinya 7 log 7 pangkat 2, sehingga jadinya 7 log dicoret, 7 log dicoret, tinggal 7 pangkat min 2 kecil dari X kecil dari 7 pangkat 2. 7 pangkat min 2 kan kalau pangkat min pakai 1 per, biar dia positif. Oke, kecil dari X kecil dari 7 pangkat 2. Ini jadinya 1 per 49 kecil dari X kecil dari 7 pangkat 2 itu 49. Selesai. Oke. Ketiga. Kita lanjut soal yang nomor 4. Di sini kita udah punya ya, yaitu 2 log X kurang 1, kemudian 2 log X kurang 1 juga, di sini 2 log X kurang 1 juga. Kemudian kita misalkan P sama dengan 2 log X kurang 1. Setelah itu, setelah kita lanjutkan, ya tinggal kita selesaikan lagi, berarti 2 log 2, jadinya 2 log 2 X kurang 1 jadinya P kuadrat. Ini jadinya kurang 2P ditambah dengan 7, kecil dari 4 kali P kurang 1, gitu ya. Seperti biasa, pindah ruas ke kiri. P kuadrat kurang 2P, kita susun memiliki P, kan 4P, berarti pindah ruas ini min 4P. Yang tidak punya P lagi, yaitu ada 7, min 1 pindah ruas ini plus 1, kecil dari 0. Oke, P kuadrat nggak ada yang sama, turun aja P kuadrat, min 2P kurang 4P kan boleh nih, berarti jadinya min 6P. Kemudian 7 tambah 1, yaitu plus 8, kecil dari 0. Kita faktorkan aja lagi, yaitu P, ini P juga, kalau dikali hasilnya plus 8, kalau ditambah hasilnya min 6, yaitu min 2 dengan min 4. Min 2 kali min 4 plus 8, min 2 tambah min 6, min 2 tambah min 4, min 6. Seperti itu ya, kecil dari 0. Berarti jadi seperti biasa, P kurang 2 sama dengan 0, atau P kurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 0, min 2 pindah ruas ini plus 2, P sama dengan 0 ditambah 4.
Oke, berarti jadinya P sama dengan 2, P sama dengan 4. Kita bikin seperti biasa garisnya. Karena dia menggunakan kecil sama, penuh juga. 2 dengan 4. Misalkan lagi, misalkan P-nya sama dengan 0. 0 posisinya bukan di tengah di sini ya. 0 posisinya di sebelum 2. Kan 2 di sini. Berarti di sini ada 1, ada 0 gitu ya. Nah, berarti kita lanjutkan lagi. Ada misalnya 2 kurang 2, P kurang 2 dengan P tambah kurang 4. P kurang 4. Kemudian P-nya 0, maka ganti aja. 0 kurang 2 dikali dengan 0 kurang 0 dikurang 4. Sama dengan min 2. Min 2 kali min 4 sama dengan 8. Plus 8 ya. Maka di sini plus, min, plus. Karena dia kecil, maka ambil yang tengah juga. Nah, gitu. Min. Kalau dia kecil, ambilnya min ya. Kalau dia besar, maka ambil yang tanda positif. Syaratnya kan kecil nih. Kecil dari 0, maka ambil yang negatif. Kalau yang besar, maka ambil yang positif. Maka jadinya apa? Yaitu 2 kecil sama dengan P kecil sama dengan 4. 2 kecil sama dengan P-nya itu apa? Yaitu 2 log X kurang 1. Kecil dari 4. Maka, masukkan 2 log. Berarti 2 log 2 pangkat 2 kecil dari 2 log X kurang 1. Kemudian, kecil dari 2 log 2 pangkat 4. Ini 2 lognya habis. Maka di sini 2 pangkat 2, tinggal 2 pangkat 2. Di tengahnya tinggal S kurang 1. Di kanannya tinggal 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 yaitu 4. Kecil dari X kurang 1. Kecil dari 2 pangkat 4. Yaitu 4, 8, 16 ya. 16. Maka di sini masih ada 1. Maka sama-sama kita tambah 1 semuanya. Berarti jadinya 4 plus 1. Kecil dari, tujuannya apa? Biar min 1 hilang. Berarti X min 1 plus 1 kecil dari 16 plus 1. Berarti jadinya 4X Y plus 5 kecil dari, ini habis, berarti jadinya X kecil dari 17. Seperti ini. Oke, maka nilainya itu adalah 5. Dia antara 5, ini HP-nya. Ini merupakan HP-nya. Selesai. Seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk soal-soalnya. Selanjutnya, silakan teman-teman untuk mengerjakan latihannya untuk mengasah kemampuan teman-teman untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan logaritma yang bentuk seperti pada bagian video ini. Silakan selesaikan satu soal ini. Jawabannya boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan kita koreksi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.